Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika wajib. Pokok bahasannya adalah geometri ruang. Untuk standar kompetensinya adalah untuk pengetahuan standar 3.1 adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk keterampilannya adalah menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tujuan pembelajaran hari ini untuk awalnya yaitu memahami kembali beberapa bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini adalah kubus, balok, limas, dan prisma. Kita mulai dari kubus. Kubus itu kita namakan A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk penamaan kubus harus dari alasnya ya. Tidak boleh kalian ambil dari depan, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H itu nggak boleh. Penamaan ini sudah standar, kita mulai dari alas kemudian atasnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita mulai dengan pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Ya, AB sama dengan BC, sama dengan CG, sama dengan FG, EH itu sama semua panjangnya. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Sisi kubus ada 6. Yaitu sisi bawah ABCD, sisi atas EFGH, sisi depan ABFE, sisi belakang BCGH, sisi samping kanan BCGF, dan sisi samping kiri ADHE. Lihat ya, ada 6 sisi kubus. Bawah, atas, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang adalah garis yang ditarik dari masing-masing sudut yang berhadapan pada setiap sisi atau bidang. Nih, A dengan F saling berhadapan. Diagonal tarik garis namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. E dengan B berhadapan, tarik garis. B dengan D, G berhadapan, tarik garis. F dengan C berhadapan, tarik garis. Ini namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Ada 12. Setelah itu kita menghitung panjangnya diagonal bidang atau diagonal sisi tadi. Kita wakilkan dengan AC. Kita gunakan Pitagoras ya. Rumus Pitagoras, siku-sikunya di B. Kalau Pitagoras artinya AB kuadrat tambah ABC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Jadi AC sama dengan ini. Panjang kita misalkan A, jadi A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Akar dari A kuadrat adalah A. A akar 2. Jadi panjangnya diagonal bidang adalah A akar 2. Setelah itu kita mencari panjang diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa aja? EC, HB, AG, DF. Panjangnya adalah A akar 3. Dapat dari mana? Sama, kita pakai Pitagoras. Segitiga yang mewakili adalah EAC. Jadi EA kuadrat plus AC kuadrat sama dengan EC kuadrat. Jadi EC itu sama dengan A akar 2. Tadi panjangnya AC ya. Tadi kan A akar 2 kuadrat ditambah panjangnya AE A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2. A kuadrat menjadi A kuadrat tambah A kuadrat. Sama-sama A kuadrat dijumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Akar A kuadrat A, jadi sisanya A akar 3. Kemudian luas permukaan kubus. Untuk mengingat kembali, karena kubus sisinya ada 6, permukaannya ada 6, dan tiap sisi rumus luasnya adalah sisi kali sisi atau A kali A sama dengan A kuadrat. Jadi permukaannya itu tinggal dikali 6 aja. Luas sama dengan 6A kuadrat. Volume kubus A pangkat 3. A kali A kali A. Lanjut, luas bidang sisi. Luas bidang sisinya yaitu
Oh, mudah ya. Tiap sisi karena dia panjangnya sama, jadi sisi kali sisi, jadi A kali A kuadrat. Lanjut. Bidang diagonal, luas bidang diagonal. Ini bidangnya. Bidangnya ingat, dia bentuknya persegi panjang. Persegi panjang luasnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya ini A, panjangnya ini A akar 2 karena dia diagonal bidang. Jadi A dikali A akar 2 hasilnya A kuadrat akar 2. Ini. Kemudian kita mulai dari balok. Perbedaan dengan kubus adalah ini dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang tidak sama panjang. Tapi kadang ada P dan L sama, tapi tinggi tidak sama. Cara penamaannya juga sama, nggak boleh salah. A, B, C, D, E, F, G, H. Lanjut. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari 6 sisi. Bentuknya persegi panjang yang 2 diantaranya berukuran berbeda. Ada 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ya, bisa dilihat dari gambar ini. Sifat balok itu, sisi baloknya berbentuk persegi panjang. Rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Dan setiap diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Oke, udah tinggal dibaca. Kemudian rumus-rumus yang terdapat pada balok antara lain, nih baloknya. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini tinggi. Kemudian luas permukaan balok, karena ada 2 yang sama berhadapan, jadi 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Panjang diagonal ruang adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Panjang, lebar, tinggi dikuadratkan. Jumlahkan, baru diakarkan. Sekarang limas. Limas yang kita pelajari yaitu limas segitiga dan limas segi 4. Limas segitiga. Limas segitiga adalah limas yang alasnya bentuknya segitiga. Alasnya itu bisa bentuk segitiga sembarang, siku-siku, sama kaki, atau sama sisi. Sifat-sifat limas segitiga: 4 buah titik sudut, memiliki 6 buah rusuk, mempunyai 4 sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 sisi alas. Ini alasnya ABC. Si tegaknya yang ini, yang berdiri ini, walaupun agak miring. Oke, lanjut. Limas segi 4. Limas segi 4 adalah limas yang alasnya bentuknya segi 4 nih, alasnya segi 4. Alasnya itu bisa bentuk persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, persegi, dan lain sebagainya. Yang penting alasnya itu segi 4 dan ini lancip. Sifat limas segi 4 memiliki 5 buah titik sudut. 1 A, B, C, D, T. Punya 8 buah rusuk. 1, 2, 3, 4, TB, TC, TD, TA, AB, BC, CD, DA. 5 sisi, yaitu 4 sisi tegak, kanan, kiri, depan, belakang, dan 1 sisi alas. Rumus-rumus yang terdapat pada limas antara lain volume limas. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi volumenya tergantung dari luas alasnya bentuknya apa. Kalau segitiga artinya luas alasnya luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Kalau bentuk alasnya persegi atau persegi panjang, sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Jadi volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limasnya, luas sisi alas ditambah luas seluruh sisi tegak nih, sisi tegaknya. Ini juga alasnya segitiga, kemudian ini sisi tegaknya. Itu luas permukaan limas. Kemudian prisma. Ada prisma tegak segitiga, tegak segi 4, atau balok, ini sama dengan balok, dan prisma tegak segi 5. Ini prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama bentuk dan ukurannya. Alas dan tutup itu sama. Kalau limas kan dia sini lancip. Nah, kalau ini enggak, dia sama.
serta memiliki bagian samping yang bentuknya persegi panjang. Dan samping-sampingnya ini harus bentuknya persegi panjang. Ini persegi panjang nih. Depannya persegi panjang, samping-samping persegi panjang. Jenis prisma ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan adalah antara lain volume prisma. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali ini tinggi ya, tinggi, ini tinggi. Kemudian banyak rusuk itu ada berapa? 3 kali N. Misalnya segitiga 3 kali 3 9, itu rusuknya. Ya 4 5 6 7 8 9. Segi 4 3 kali 4 artinya 12. Jadi banyak rusuknya ada 12. Segi 5 3 kali 5 15. Jadi rusuknya ada 15. Banyaknya sisi itu adalah N tambah 2. Segitiga banyak sisinya ada berapa? 3 tambah 2 ada 5. 1 2 3 4 5. Banyak sisinya prisma segi 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Banyak titik sudut dari prisma tegak segitiga, itu rumusnya adalah 2 kali N. Jadi kalau segitiga 2 kali 3 sama dengan 6. Sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 4, prisma segi 4 2 kali 4 sama dengan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sampai di sini untuk contoh soal dan pembahasannya serta tugasnya ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.